Halo, selamat siang. Nggak tahu juga sih. Oke, mesti di kelas AI ini mesti saya dapatnya pas hawa-hawa tidur rebel dulu. Kemarin pas hujan, sekarang pas musim kayak gini. Apalagi mata pelajarannya yang lumayan padat. Nah, seperti biasa, tadi kan kita sepakat bahwa kelasnya kita mulai gabung, jadi kita selesai 4:30. Tapi saya minta tolong untuk fokus di sini. Di sesi pertama aku bakal membuka di materi, sesi kedua mungkin sisanya bakal aku buka di sesi discussion buat AOL. Kenapa? Karena AOL nilai kalian adalah 50% teman-teman semua. Jadi kalau kalian tidak bisa mengerjakan AOL, kalian cukup banyak sekali. Gitu. Oke, di sesi 3 ini aku minta tolong kalian aktif buat mencatat atau aktif minimal buat membaca slide-nya, karena di AI ini bukan seperti apa yang kalian teman-teman bayangkan, tapi ini lebih baik ke matematis gitu. Nah, kita hari ini bakal membahas terkait search, itu yang informed search dan uninformed search. Seperti biasa, kalian bisa mengakses Binus Maya. Saya sudah membuatkan rangkuman dari banyak slide, tinggal 10 slide saja gitu. Jadi kalian bisa belajarnya lebih mudah gitu. Oke, yang pertama versi lebih gampangnya aja. Nah, apa itu pencarian? Pencarian adalah metode komputasi yang meniru cara berpikir untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sama halnya ketika kalian mencari suatu rute, pasti kalian kan ada arah-arahnya kemana aja. Nah, seperti permainan catur juga, pasti kalian harus menentukan rute-rute mana aja yang perlu kalian bayangkan. Tapi ini pasti dengan istilah pencarian ini tuh kalian udah bisa mengkonotasikan sendiri, tinggal kalian menggabungkan ke computational logicnya. Jadi search itu lebih ke bagaimana komputer mencari solusi dengan rute-rute yang telah ditetapkan. Ini masih general, tapi habis ini lebih dagingnya tuh ada di sini. Sorry. Nah, yang pertama, sebentar, sebelum. Nah, yang pertama itu kalian, sorry ya. Yang pertama, kalian tuh adalah tahu initial state. Inisial. Jadi misalnya kita lagi di Semarang. Nah, di sini kita ada ke Jogja. Lalu yang kesini ada ke Solo. Nah, kita itu lagi di sini, teman-teman. Orangnya gimana ya? Stickman ya? Ada stickman. Nah, kita lagi di sini, teman-teman. Lagi di sini. Nah, biar ada seninya, saya kasih warna-warnanya. Ya, apa nggak kelihatan? Nah, si stickman itu inisial state-nya baru di Semarang. Jadi inisial state itu adalah kondisi di mana posisi sekarang. Inisial state. Kondisi sekarang. Nah, lalu actionnya, apa yang dimaksud action itu adalah itu kita mau kemana? Nah, misalnya kita akan, kalian pilih Solo apa Jogja? Solo nih? Solo aja ya. Misalnya go, cara intonasinya go Solo. Ini action. Go Solo. Nah, lalu apa namanya actionnya? Oh sorry, ini bukan gini aja. Intonasinya biar lebih gampang. Aku gampangnya. Lalu untuk actionnya lebih ke pergi ke Solo. Kita mau kemana? Alias pergi ke Solo. Ternyata masih ada tulisnya. Nah, transition modelnya itu baru yang benar tadi adalah transition model. Iya. Itu lebih jangan ke Solo ya, ke Jogja deh. Ke Jogja. Nah, lalu untuk goalnya itu lebih ke
kita apakah sudah di Jogja. Nah, nanti kemungkinan ketika saya exam, saya bakal minta sebelum kalian menyelesaikan solusi, kalian harus menuliskan initial step-nya apa, action-nya apa, transition model-nya apa, dan goal-nya apa. Nah, untuk path cost itu adalah total jarak dalam kilometer. Itu namanya path cost. Jadi misalnya, boleh minta tolong nggak Jogja ke Semarang berapa kilometer? Biar dulu. Jogja ke Semarang berapa kilometer? Sama Jogja ke Solo berapa? 100 kilo tadi ada nggak? 200 kan? 145. Ini Jogja Solo? 145, katakanlah Solo 100 km km. Nah, ini path cost-nya. Nah, tapi teman-teman berbeda ini nanti ceritanya. Ini aku sambil mendongeng ya. Nah, yang pertama untuk kita mencoba untuk mengecek AI-nya itu performance-nya apa aja sih? Nah, sekarang performance-nya nih. Aku pindah ke sini. Yang pertama, seperti kemarin, performance. Itu yang pertama ada C, O, biar singkatnya lebih enak ya, COST. C itu completeness. Lalu yang kedua adalah optimality. Lalu yang kedua space complexity. Yang terakhir lebih ke time complexity. Nah, yang pertama, apakah algoritma dijamin menemukan solusi jika memang ada? Nah, ini lebih ke membahas totally full. Apakah dia menyelesaikan solusi kalian nggak sih di sini? Apakah solutif? Nah, terus yang kedua, apakah algoritma itu menemukan solusi terbaiknya? Apakah optimal? Nah, contohnya tuh gini teman-teman. Apakah optimal tuh misalnya kita mau ke Semarang, mau via tol atau jalur non via tol. Nah, apakah optimal apa enggak? Ya, itu tergantung kita menghitungnya dari sudut mana. Itu yang kedua optimality. Jadi untuk performance kita meningkatnya dengan kata cost. Terus yang terakhir itu yang S itu adalah memori yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini kalau kita ingat performance, sesuai kita harus ingat dengan cost, completeness, optimality, space, dan time. Completeness itu lebih yang pertama adalah apakah algoritma tersebut solutif. Optimality, apakah algoritma tersebut sudah optimal. Space, apakah ruang memorinya masih memakan banyak atau tidak. T, lebih ke bagaimana time complexity-nya, waktu yang dibutuhkan. Jadi yang pertama tadi kita bahas itu adalah lebih ke state-nya. State-nya ada initial state. Jadi si AI itu tadi dari awal tuh kita ngapain sih, kondisi sekarangnya tuh ngapain. Lalu yang kedua, kita mau ngapain, transition-nya itu lebih ke kita memodelkannya. Lalu goalnya apa, path cost-nya berapa. Nah, sampai sini dulu. Ini sebagai kerangka berpikir. Nanti baru ada search-nya ada dua. Nah, dari sini ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi, ini yang pertama. Ini lebih ke, istilahnya lebih ke materi apa nyebutnya? Oh ya, ini state. Nah, yang di situ lebih ke performance. State. Yang sana lebih ke performance. Oke, jadi AI dulu. Yang pertama, yang AI ini searching itu state dan performance. Oke. Nah, ini sebelum aku masuk sini, kalau kalian tidak lihat sini, apa sih yang pertama kalian state dulu? Aku mau review dulu tanpa lihat ini. State itu ada apa aja yang pertama? Inisial. Yang kedua?
action, transition, goal, sama purpose. Kalau performance, C-nya apa? Completeness, O, optimality, S, space, T, time. Nah, oke. Itu ibarat pembangun rumah, itu baru fondasi. Nah, kalian bisa search, kalian bisa buka materi di BINUS. Itu yang versi BINUS asli sebelum saya rangkum. Itu yang sesi pertama ini kita bakal membahas di uniform search. Nah, seperti aku selalu bilang bahwa di kelasku, aku bukan masalah teoritisnya, tapi seberapa kalian paham. Uniform search itu lebih namanya uninformed search. Itu kan gimana ya? Kita tidak tahu informasi. Contoh case-nya itu adalah gini, teman-teman semua. Kalian kehilangan kunci. Terus aku nyari, wah kunciku di mana ya? Kunciku di mana ya? Terus aku masukin kamar nih satu. Oh, kamarnya kakakku tak masukin, nggak ada. Terus yang kedua, aku masuk kamar adikku, nggak ada. Oh, aku masuk kamar ke kakakku, lagi nggak ada. Masuk ke kamar orang tuaku, nggak ada. Jadi uninformed search, dia tuh benar-benar mencari tapi tanpa informasi yang jelas. Namanya uninformed search. Jadi cara gampangnya itu tadi, kita benar-benar nggak tahu ada clue apapun. Nah, kalau informed search itu lebih gini, wah kunciku hilang nih. Oh, ada clue. Clue-nya tadi kamu habis dari kamar, kamu masuk kamar dulu buat. Terus habis itu masuk ke kamar kakakmu. Jadi setiap itu ada bobotnya masing-masing. Jadi punya informed-nya search masing-masing. Gitu. Nah, seperti yang aku jelaskan di uninformed search di sini adalah, bayangkan Anda sedang mencari kunci yang hilang di dalam rumah yang gelap gulita. Anda tidak punya petunjuk. Clue-nya itu adalah uninformed itu adalah Anda tidak punya petunjuk apapun tentang di mana kunci itu jatuh. Jadi Anda harus mencari secara sistematis, memeriksa setiap ruangan, setiap laci, setiap karpet dan lain-lain. Nah, algoritma ini mencari solusi tanpa menggunakan informasi tambahan apapun tentang seberapa dekat sebuah simpul dengan tujuan akhirnya adalah mencari kunci tersebut. Nah, sedangkan informed search, bayangkan Anda mencari kunci yang sama, tetapi kali ini kalian punya clue center atau kalian punya clue ditujukan sama seseorang. Jadi udah jelas kan fungsinya uninformed dan informed. Jelas? Sudah ya? Jadi cukup jelas ya. Aku nggak perlu bertele-tele banyak-banyak, tapi yang jelas kalian udah paham uninformed search. Nah, uninformed search ini aku coba lagi ya. Ini yang tadi. Nah, yang sini uninformed search kita ada dua yang kita bahas. Itu ada default search, uninformed. Yang bakal kita bahas di sesi pertama itu ada DFS, depth first search. Lalu BFS, breadth first search. Yang ketiga lebih ke search. Nah, WCS ini biasanya lebih terkenal, kayak orang bisa-bisa nyebutnya pakai Dijkstra. Oke, jadi di sesi pertama kita bakal membahas di uninformed. Nah, misalnya nih, saya ingin mencari uang saya yang jatuh tanpa ada clue. Itu maksudnya informed atau uninformed? Uninformed. Kalau misalnya saya mencari kunci mobil saya yang jatuh di parkiran tapi saya tanpa clue, maksudnya uninformed apa informed? Uninformed. Tapi kalau saya ingin mencari rumahnya Pak Budi gitu, ada yang Budi? Lagi masuk ya? Aku pengen nanya Pak Budi, terus aku dikasih clue, oh rumahnya depan lewat sini. Itu namanya uninformed apa informed? Informed. Jadi bedanya itu tergantung adanya informasi atau tidak. Tuh, di situ ada yang mau tanyakan? Ini udah mau selesai nih sesi pertama kalau materi cuma kayak gini. Oke, lanjutin ya. Nah,
Ini udah ya, aku hapus ya. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah breadth first search. Jadi breadth first search itu intinya dia ke ibaratnya tuh ini aku punya BFS. BFS. Nah, kenapa itu namanya Vivo? Nanti aku jelasin. Jadi nanti ada tabel cover Vivo. Dia Vivo. First in, first out. Nah, misalnya gini. Nah, Vivo, aku belum bahas Vivo-nya ya, nanti nggak kelihatan kalau kayak gini. Kalau breadth first search, dia bakal step-nya bakal satu. Bentar. Biar ada estetik warnanya aku ganti deh. Di sini nggak bisa di-play lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa aku bilang kayak gini? Jadi breadth first search itu kalau dia mau mencari di sini, dia nyarinya dari atas ke samping dulu, baru ke bawah. Breadth first search. Sudah saya tuliskan. Nanti sebenarnya ada animasinya kok. Udah aku bikin animasinya. Cuman kayaknya nanti di ini aku harus nge-play manual deh. Harus nge-play manual dari dari PowerPoint. Semoga di sini ada PowerPoint-nya. Nah, di sini ada PowerPoint. Oke. Oke. Lalu yang kedua, kalau DFS, saya ganti lagi. DFS itu ke LIFO, last in first out. Jadi dia konsepnya adalah, misalnya aku punya aku punya tree yang sama, tapi dengan caranya yang lebih 1, 2, 3, balik lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, fungsinya depth first search itu adalah bisa dilihat dulu teman-teman. Kalau di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia nyari yang sini, ke samping, ke bawah, bawah. Nah kalau ini enggak, namanya depth first search. Jadi dia kedalaman dulu, sampai dalam, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Depth first search. Oke. Nah, kalau uniform search, aku jelasinnya nggak bisa kayak gitu karena dia mencari nilai terkecilnya dulu. Aku kasih notes aja ya, jadi biar teman-teman biar hafal. Kalau UCS, dia jelasinnya lebih ke pilih value paling kecil. Nah, tapi ini artinya apa? Nanti kalian belum tahu kalau ibaratnya belum mencoba. Nah, yang keempat ini depth limited search dan iterative deepening itu sebenarnya sama, cuman ada limit. Misalnya saya limit pakai sampai ke limit 1, berarti dia cuma sampai kayak sini aja. Jadi misalnya, coba depth limited search. Ya, baru lagi. Depth limited search sama kayak BFS tapi dikasih limit. Gitu.
Nah, sebentar, aku mau nge-play ini dulu, tapi ini pakai ini kayak nggak bisa. Coba aku buka pakai PowerPoint dulu. Bisa dihapus apa hapus? Cakep. Kalian sudah saya kasih animasi, jadi nggak perlu catat ya, itu animasinya. Ini BFS. Berarti kamu semacam Jadi silahkan kalian mencatat dengan versi kalian yang lebih mudah. Ini BFS, kita bahas BFS yang lebih dulu. BFS, dia mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau DFS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini kayak gitu. Sungguh sangat mudah bukan? Cara membacanya adalah membaca itu. Oke, silakan dibaca dulu. Dibaca, karena habis ini kita baru kita menghitung matematik dagingnya. Kita bakal menghitung matematik dagingnya. Biar kalian benar-benar kerasa bahwa apa sih itu BFS. Ini udah ya, aku hapus ya. Oke, di sini kalian udah paham. Nah, sebenarnya saya juga rada lupa nih, maksudnya kadang tuh lupa ingat, kadang takutnya salah jelasin. Jadi, let's try aku punya kerjaan ini, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Nanti biar kalian kira-kira paham. Yang pertama aku punya expand node. Oke, yang kedua itu ada node list. Nah, aku ingin mencari G. Goalsnya di sini. Ini sebenarnya tugas yang ada di slide binus, tapi sudah aku kerjain di sini. Ini ada G. Oke, jadi kita goalsnya G. Nah, awalnya itu kita ke S, ya kan? Ini kosong. Oke, paham sampai sini? Ini kita startingnya sampai S. Jadi tahu kan ini kenapa S? Karena startingnya dari S. Nah, S itu bisa kemana aja teman-teman? bisa ke A, ke B, ke C. Jadi bisa ke A, C. ke B, ke C. Gitu. Jadi sorry ya, aku turunin aja biar enak. S, expandernya bisa ke A, ke B, ke C. Tadi BFS tadi Vivo apa Vivo? Vivo. Berarti ini first in bakal first out. Kepanjangannya. Nah, A itu bisa kemana aja? D kan? Nah, A itu bisa kemana aja? Nambah di sisi belakang jadi B, C, D. Begitu. Jadi kenapa dia first in? Karena ini first in, tapi terus out digantiin yang lain. Itu baru namanya Vivo. Paham kan? Jadi dia first in,
Ini apa? A, B, C, tapi dia outnya duluan. Paham sampai sini paham? Dia first in, kalau udah paham. Habis A, kira-kira first in setelah A apa? Huruf apa? B. B kan? Udah sini. B itu expand-nya mana aja? D ke F. B apa? D sama F. D sama D itu sama F. C, D, D, F. Hah? Iya, D double. Karena dia bisa diakses dari dua. Sini. B, B-nya D sama F. Paham? Oke, sampai sini clear? Oke, setelah B yang kita bisa jalankan, ini apa soalnya? Setelah B kita bisa jalankan apa lagi teman-teman? C, betul. C. Nah, C-nya kan hilang tuh, ganti D, D, F. Tapi C bisa kemana aja? Mana? F. Apakah ini sudah goals-nya? Belum kan? Goals-nya tadi apa? G. Makanya kita masih cari lagi kan? Nah, habis itu D. Kan? D bisa kemana? D bisa ke D, F, F. Nah, D bisa mana aja? H, G. H sama G. Oke kan? Nah, karena di sini sudah ketemu, maka di sini langsung G. Ini yang disebut kenapa namanya BFS itu first in, first out. Kelihatan nih kalau kayak gini? Nah, silahkan kalian catat dengan versi kalian yang lebih. Jadi yang pertama ada expand note. Ini ada note list. Ini. Nah, G-nya D, F, F, H, G. D, F, F, H, G. Ini apa namanya? BFS. Oke. Sudah, kalian sampai catat, aku sambil bukanya sana. Udah ya, apa bagus ya? Maaf ya, Rek. Apa? Kamu nih pernah ekskul sinematografi kan? Hah? Pernah ekskul sinematografi kan? Enggak. Oh, Saya cuma mendokumentasi aib-aib keluarga saya berarti aja. semacam ini berarti film dokumenter. Enggak. Kamu berarti suka nonton ini film-film dokumenter gitu? Lumayan lah. Oh. Tapi kalau ngedit aku paling Oh, berarti lemahnya. emang jagonya di sinematografi aja. Bagian ngerekam bisa. Iya, iya. Bahkan sampai kalau selalu saya manjat pohon buat ngerekam, oke, akan saya lakukan. Tapi jangan suruh saya ngedit. Malas ya? Iya, pening. Memang susah sih. Oke, BFS aman kan? Kenapa namanya first in first out? Ini kenapa namanya first in first out? Karena dia masuk duluan, tapi juga keluar duluan. Gitu. Ngalangin ya? Jadi kayak antrian. Kalau kita nyebut namanya queue. Queue BFS itu namanya queue. Tapi kalau Livo itu sebutannya namanya stack. Masuk duluan, tapi keluar di akhir. Gitu. Kenapa aku namanya stack? Kalau sistem kenapa nyebutnya? Biar kalian lebih paham di luar kepala ya. Jadi misalnya aku ada orang nih, si stickman ini lagi nih, misalnya antrian ke sana. Si stickman ini lagi, dia ngantri nih. Saya. Nih, ngantri. Nah, kalau dia orang yang beretika, dia kalau antriannya urut depan, pasti keluarnya depan bukan? Nah, ini namanya queue. Wih, alias Livo. First in first out, sorry.
Vivo. Ini Q. Oke. Nah, kalau kalian punya mainan tumpukan ini loh, stack. Ini kayak ini stack. Gambar ini ya. Stack. Nah, ketika kalian punya tumpukan piring, dia masuk duluan, pasti keluarnya di akhir kan? Ini namanya stack. Alias Livo. Jadi dia masuk duluan. Ini masuk duluan. Apa biasanya up gimana? Biasanya Keluar ada dulu. video live ya, live videonya apa gimana? YouTube. Ini Oh, iya pintar masuk juga ya biar nggak duluan, kena batasan ya. Iya. Kita mau lanjutin dulu nggak? keluar Nanti akhir. Apa? nanti ya. Nah, ya oke. Ini ya, sudah ya. Aku menjelaskan ini Q, ini stack. Kenapa namanya Q? Vivo, karena masuk duluan, keluar duluan. Kalau yang Vivo masuk duluan, keluar yang akhir. Nah, stacking itu bukan. Oke, kita lanjutkan ke DFS. Nah, ini DFS ada ya sama, cuman nanti kita balik. Nah, DFS bisa aku jelaskan di sini. Dia lebih ke namanya depth, dia kedalaman duluan. Nih, coba kalian lihat animasinya nih. Nih, nih. Terus ini balik lagi. Oke, DFS. Jadi dia algoritma searching. Nah, contohnya kalau BFS itu fungsinya itu kalau cara gampang. Ini aku ngomongnya beta, BFS. Kalau BFS itu dia ketika mencari kunci tadi, dia di lantai 1 dicari semua. Ini dia sedang di lantai 1. Kalau BFS, aku lagi mencari kunci nih. Dia di lantai 1. Aku mencari semua kamar di lantai 1 sampai selesai. Oke. Nah, kalau ini enggak, dia mencari kamar nomor 1 di setiap lantai dulu, baru dia ke kamar nomor 2 di setiap lantai. Jadi bedanya kalau ini lantainya diselesaikan, kalau ini enggak, kalau ini dari nomor lantainya dulu, baru selesai. Gitu. Nah, DFS namanya Livo. Jadi kenapa Livo? Kita bedah semua. Let's go. Apa tadi? Expert. Ini DFS. DFS. Ya. Nah, DFS itu yang pertama itu adalah exponent. Exponent. Yang kedua itu ada not list. Oke. Nah, seperti bersama, yang pertama itu S di sini. Nah, kita balik di sini S. Nah, S itu bisa kemana aja teman-teman tadi? S itu bisa kemana aja? A, B, C. Kayak gini aja kan. Oke. Kamu ngantuk nggak? Benar ngantuk dan apa? Pertanyaanku adalah, ini 12 ini harusnya ini salah nih. Harusnya ada sampai Ini kecil banget. C. Oke, sorry teman-teman, abaikan ini. Jadi ini kelewatan satu step. Jadi gini, S itu DFS itu dia tadi apa? Livo kan? Ini yang terakhir apa berarti? Yang terakhir masuk? C.
Ya, estetik. Ya udah. C. C pindah sini. Set. C. Nah, C bisa kemana aja? F kan? Nah, bedanya kalau di LIFO, kalau tadi C-nya di sini, yang depan hilang, yang sini jadi hilang. Jadi A, B, F. Tuh. Nah, masalah ini skip satu nih, harusnya ada satu lagi F. Oke. Terus F bisa kemana aja? F, A, G, C. Oke. Udah? Nah, terus C bisa kemana aja? I sama G. I, I sama G. ini F, sorry, ini C, ini A, B, G, I sama I doang kan? G. Sorry, A, B, J. J itu bisa ke G aja. J sama I. Oke. G nya nggak ditulis 2 kali, Pak. Apa? G-nya nggak ditulis dua kali. G-nya, oh ini. Yang mana? Sorry. A, B, G-nya. G lagi. G lagi itu. Oke. G lagi sama I. I. Jadi langsung Nah, ya kan? Iya. Terus I itu bisa kemana? Nggak tahu. Nggak kan? G. G Di sini. Jadi hilang. A, B, G, G. I bisa ke. I bisa ke G. Oh bisa ke G. Jadi ada di G. G-nya 3. Ini jangan diabaikan ya, nanti aku delete. Jangan di ini salah. Ini transit. Itu bukan I ya. Oh iya, sorry ini. Ini. Dan terus G-nya geser. Nah, apakah ini yang dituju? Iya. Ya, berarti udah selesai. Bedanya dia geraknya dari belakang. Nanti aku hapus ya. Sorry, ini kelewatan nih ya. Jadi, apakah kalian sudah paham kenapa namanya LIFO? Karena dia last in first out. Gitu. Oh, udah selesai. Sidik dan Sesi satu. Cepet banget nih. Ulang. Selesai. Tidur aja lah. Kalau itu kan yang kenapa dia bilang setelah G itu I-nya ya. Jadi kalau itu sama Kak, bener mau pulang kau. Iya. Memang. Kan JJ ada Betul. Ada. Makanya tadi yang di sini ya di G. Ke belakang. Kalau ini tadi kan ngitungnya di depan. Pulang jam 3, Oke. jam 4. Mau tanya Pak, jadi di FS bukan pet finding ya? Sebenarnya kalau definisi pet findingmu gimana? Nyari dari satu. Oh, habis ini. Berarti ini bukan ya Pak? Sebenarnya kalau ini tuh lebih ke cara kita mengeksplorasi nulisnya ini sih. Kalau pet finding mungkin yang kamu maksud yang kayak ini. Yang kayak Ya, itu nyari. data garis-garis. Itu juga betul. Tapi kalau ini cuma buat Dia kayak benar deliver ini loh. Vivo dan Livo gitu. Tapi kalau pet finding tadi benar. Jadi kan kamu kan maksudnya kan misalnya mau ke G itu satu speknya lewat mana Iya. gitu. Nanti habis itu ada informasi. soalnya ini I-nya memang nggak pernah ke explore ya Pak? Kalau I-nya ini tadi habisnya sampai ke ini kan. Nah, kalau dia pakai BFS, dia tuh dead versus kan. Ini kan G-nya nggak sampai I udah ketemu. Kalau bread tadi lu. Cuma nyari G. Kenapa Ah. kok yang dicari G? Oh, kenapa yang cari G? Iya. Soalnya. Oh itu soalnya. Sorry. Jadi enggak, aku paham maksudmu. Kamu tadi kan maksudnya adalah goalsnya semua kan, sampai ke ini. Ini soalnya, sorry ya,
ini teman-teman yang lupa, ini targetnya kita mau S ke G, ya, bukan ke I, S ke G. Jadi aku tadi maaf sebentar gitu. Makasih Budi dan jelasin. Jadi ini sampai G. Makasih Budi. Jadi tadi ditanyain kenapa kok I nggak dieksplor? Karena kita pertanyaannya cukup sampai G aja. Gitu. Karena kita goalsnya sampai G aja. Yang mana yang pakai baju ini atau itu? Oke, sudah kalian tahu semua, teman? Kasih Pak. Oke. Mungkin sama kamu. Perkiraan berdoa. Gak tahu, nggak ngerasa harus apa sih yang tahu? Oh, aku tahu siapa? Nggak mau gak enak kan? Ya aku ketika jauh tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang lebih sulit lagi nih, uniform search. Nah, kalian catat dulu. Sebelum aku catat, kalian coba ingat uniform search dulu. Coba kalian cermati. Nah, ini kalian harus melihat cost-nya di situ, teman-teman. Kalau tadi nggak ada cost-nya, sekarang ada uniform cost search. Nah, coba kalian lihat dulu. Nah, coba ya, kita simak pelan-pelan dulu. A, B, sama C, lebih kecil mana? Ke C kan, berarti yang kesini ke C. Nah, C turun lagi, E sama F lebih kecil mana? Ke E, ya kan? Nah, E sama ini lebih kecil mana? Nah, masalahnya di sini ada yang lebih kecil, makanya dia milihnya ke sini duluan. Gitu. Jadi kalau tadi bedanya kita harus ikutin sampai bawah, kalau ini enggak, dia bisa balik ke sini. Nah, ini panjang banget nih. Panjang banget. Asli itu ngerjainnya capek sih. Udah capek. Baik, coba ya, aku kerjain. Itu cara jelasinnya dari mana ya? Bisa-bisanya kamu Yes. aku nggak inget ya Oke. aku nyebut cinta doang kamu ada yang kira beneran siapa tau ada yang ngomong juga Nah, oke, ini ada tricky ya teman-teman. Jadi yang pertama kita menggunakan UCS. Nah, UCS. Nah, ketika UCS, kita perlu menulis expanded note. Expanded note. Note. Lalu yang kedua lebih ke apa namanya? Note. Note list. Nah, masalahnya sini capeknya itu adalah kita harus nulisnya S,0 dulu. Jadi S budgetnya 0. Oke. Nah, ini uniknya. Terus yang kedua kita harus aku nulisnya dari sini aja deh. S,0. Nah, di sini S,0 itu expand-nya. S bisa kemana aja? Minta tolong, S bisa kemana aja? A itu value-nya berapa? Bobotnya? A 2, lalu berapa? B 1, C 2, C 2. Oke. Nah,
Kenapa dia B? Tahu nggak kenapa? Karena value-nya paling kecil. Gitu. Saya ngerjainnya, udah lanjutin sendiri aja ya. Lanjutin sendiri sampai dia nemu G. Panjang banget ini. Oke, udah olah. Oke. Ini B1. Nah, caranya ini A2 nya tetap. Nah, B1 bisa kemana aja? B bisa kemana aja? D sama F. Berapa? D D2, koma 2 F2 F1 sama C2. F F1, F2, B. Iya, satu. Ini F2 ya? Oh, C2. Oh, sorry teman-teman, aku salah jelasin. Tadi aku lupa. Kita untuk mencapai F, kita harus counting dari sini. Oh iya. Jadi bukan di sini. Jadi total cost. Ya, boleh diulangi lagi. Jadi B-nya ada berapa? Aku ulangi ya. Total cost. B-nya bisa kemana aja? 3 F sama D. Betul? A. Kalau ke F jadi berapa? Maaf, 2. Karena dari B ke F itu 1 tambah 1. Gitu. Jadi F berapa? Terus ada berapa? D bisa kemana lagi? D-nya berapa? D-nya 3. Lalu C2. Oke, sekarang C-nya ini tuh, masih ini tadi. Nah, bebas. Kalian mau ngerjain A dulu atau C2 itu sebenarnya sama aja. Bebas, kalian pilih yang kecil. Karena aku ngerjain yang C2. Nah, bebas sekarang mau ngerjain C apa? Nah, bebas. Ikut C. Kita samain aja ya. Terus di sini C2. Oke. A2, F2, D3, C2 bisa kemana aja? C2 bisa kemana aja? C bisa kemana? F Ke F? 3 F3, betul? Nah, masalahnya F3 sama di sini sudah ada yang lebih kecil. Makanya dia tidak ditulis. Aku tulis aja ya, biar lebih enak. F3. Pakai spidol berbeda aja deh. F3. Teman-teman, boleh tulis catatan. Kenapa aku kasih warna beda? Karena dia F itu bisa diakses 2. F2 sama F3. Nah ini sebenarnya boleh nggak ditulis karena apa? Karena sebenarnya untuk mengakses F itu ada jarak yang lebih pendek. Gitu. Kan F diakses melalui C itu berapa? F diakses melalui C itu berapa? 3. Kalau F diakses melalui B? 2. Gitu. Oke, sudah? Nah, sekarang aku lanjutin. Ini yang paling kecil aku bisa ngerjain yang aduh. Kenapa milihnya C2? C2 maksudnya mana? Ini bebas sih kamu milih A2, A2, C2. Karena paling kecil. Ini yang paling kecil. Sama, nanti hasilnya ujung-ujungnya sama. Mau pakai A2, F2, C2. Ini karena kemarin aku pakai ngerjain C2 juga boleh. Jadi yang paling kecil aja. Kamu ngerjain A nanti juga ininya sama kok. Gitu. Oke, menjawab. Jadi bebas kamu ngerjain. Pemilihnya, awas catatan ya. Pilih paling kecil. Oke. Nah, A2, F2, D3, F3 paling kecil yang mana teman-teman? Kita kerjakan dari
A2 dulu ya. Kita kerjakan dari A2. 2, F2. Oke, kita kerjakan dari A2. A2 bisa kemana aja? Kutub utara. D4. Nah, D4 di sini udah ada belum? Ini Belum. udah ada. D3. Nah, D4 sama D3. Jadi aku tulis aja ya. Di sini sekarang aku tulis nggak apa-apa. D4. Lalu juga F2, D3, F3. Sorry. Oke, sudah nangkap sampai sini? Ini yang aku tulis itu biasanya ada dua. Jadi dia punya D4 sama D3, ini F2 sama F3. Jadi lebih kecil kan F2. Oke, aku lanjutkan. F2 sama D3 lebih kecil mana? F2. F2. F2 bisa kemana aja? F2 bisa kemana aja? G6 enggak? Aku lebih rapi. G9. F2, sini D4. F2. Nah, F2 bisa toh? F2 bisa toh? 9. Mana aja? G berapa tuh berarti? G9? 8. G kan? F kan? 2, 1, 6 kan ini namanya? F2 Pak, F2. Kalau F2 kan harusnya 2 F2. tambah 6 ya. F2? Tuh, 2, 6, F2 kan? 8. Yang ngambil dari SBF. Oh iya, sorry. Benar-benar F nya dari SPF. Oke, 8. Berarti berapa? Oh ini F2 ya? Oh iya dari F2, sorry. Benar-benar. Makasih ya, ingat. F2 jadi G 8. G 8. Terus bisa kemana lagi? F8. Bisa ke? Ini Redmi. Ke berapa? C3 J3. Warna apa? Warna apa ya? CF kan? Terus Lavender. J3 Ungu, pink. Kok bisa gradient? Ya nggak tahu hijau. F3. Sorry. Warna apa ini? Oke. Apa ini? Pokoknya kamu Nah. hijau. Masih panjang lagi teman-teman. Masih panjang. Tiga Ini yang paling kecil yang apa, lalu teman-teman? sih, 4 tahun yang lalu. Oh, J3. J3. kamu kesini dijemput atau naik motor? Jemput. Capek sekali ternyata ini. J3. Kalau misalnya aku memilih F3 atau D3 juga Loh, ini yang merah jangan dihitung. merah tiga. Oh iya. F3 itu kenapa? Oh ya teman-teman sekali lagi aku bilang ya, jangan ketinggalan ya. Kenapa kita nggak pilih F3? Ini saya tulis karena F3 ini sama F2 tuh gede F2. Jadi untuk mengakses F, ini tuh ada 2. 1, 2. Jadi kita pilih yang jarak yang satu step. Nah, sekarang aku balik ke teman-teman. Ini mau aku delete. Ini aku mau hapus saja atau mau tulis? Apa? Hapus saja ya. Oke, biar nggak bingung ya. Terserah. Besok kalau ada ujian boleh juga. Boleh. Ini sebenarnya punya aku juga nggak tulis ya. Oke. Boleh. Aku soalnya lupa. Berarti kalau bisa boleh. Kalau bisa boleh. Sebenarnya kalau lebih bagusnya memang nggak usah ditulis ya. Lebih cepat. Gitu. Lebih enak kan. Nah, J3 itu berarti dari SBF kan.
J3 kan dari sini. S, B, A, ya kan? J3 kan? Jadi aku review ya teman-teman. J3, kenapa kita J3 itu nyebutnya SPF? 1, 2, 3, karena dia bernilai 3 nya dari sini. Oke, nah J3 bisa kemana aja teman-teman? G6, G8, dapat? Kemana aja? G6, G6, I4, I4. Tulisan kuarat banget. G. Nah, teman-teman, ini dilihat ada 2 G. Nah, seperti biasa, tadi aku hapus ya. ya, Nah, I4 bisa kemana? Ke G5. Udah mentok kan? I udah terakhir. I4 bisa apa? G5. G5. I4 bisa, I4 G5 benar. G I4 lebih dong. I kan? 2, 1, 1, 4, 5, 6. Ini nggak sih? Ya, G kan? I kan? I4 kan? Bener nggak? Ya, sini paham Iya, nggak? 5 ya. 4, 6. S, lihat S. Oh, jadi I4, I4, I4. 5. Oh ini ya? 1, 2, 5. 3. Oh ya benar. I. 1, I4. I-nya 1, 2, 3. Betul. 4 berarti 5. Berarti I4 itu bisa ke G5. Ini kayak main satu gitu. Opening. Terus ini ada G6. Taruh tulisan khusus DFS kan belum. G5, G6. Nah, terus seperti biasa, karena ini sama, berarti maka dicoret. Nah, terus jadi ke Nah, berarti ini hitungan saya masih salah. Ini bisa diperbaiki lagi. Nah, jadi shortcut-nya untuk G5 dia bisa lebih bagus S, B, F, G, I. Sudah selesai UCS. Udah selesai. Udah selesai. Sudah selesai. Panjang. Udah selesai. Ada yang mau ditanyakan di sini? Serius? Gak apa, ada yang mau Ayang ditanyakan? sekali, Pak. Oh, sebentar. Ini sepertinya tulisan saya ada estetik. Saya kasih garis deh. Ya. Oke, sudah? Nah, sebenarnya kenapa sih harus ada kayak gini? Kenapa sih sebenarnya kayak gitu? Kita itu sebenarnya secara ngawam itu bisa kayak coba cari G. Gimana ya? Kita coba lewat ini deh, kayaknya gede deh. Cari ini deh. Itu komputasional manusia. Tapi kan komputer tuh punya cara masing-masing kan. Makanya ada caranya yang per kulit, dalam, atau per uniform cost. Gitu. Ini kayak akhir-akhir lain tuh ada. Iya sih. Sebenarnya di Oke. aku nengok pasti. Bagus. DFS hubungannya sama AI. Bagus ya.
Jawabnya gimana ya? Jadi sebenarnya gini, apa sih kaitan DFS sama AI? Jadi DFS itu sebenarnya ibaratnya baru introduction 1% dari AI. Hah? Jadi dia pola berpikirnya AI itu berawalnya dari search itu. Nah, nanti kalau lebih AI-nya lebih gede lagi, logiknya kalian udah gede lagi, nanti kan bakal ada namanya jaringan saraf tiruan. Kalian bakal 10 kali lebih puyeng daripada ini. Emang iya? Itu lagi. Ini masih basic nih, masih basic. Nah, cuman kalau di machine learning kita sebagai fidusian computer science, machine learning kalian nggak bakal ngitung kayak gini sampai 10 kali 100. Kayak gini katakanlah baru satu jaringan. Padahal di machine learning itu bisa sampai 1000 jaringan, 100 jaringan. Kalian nggak mungkin tak suruh coba kalian hitung 100 jaringan untuk mencari G. Wah, kalian bisa sampai lulus aja nggak bisa nemu-nemu itu. Makanya lebih santai di gitu, teman-teman semua. Ini di sesi 1. Nah, sebenarnya aku ada exercise sih buat ngerjain pemanasan. Cuman aku mending kerjain dulu ya. Setelahnya, habis itu kita baru lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, nanti kalau ini yang susah, nanti yang informal itu gampang banget. Serius, informal itu gampang banget. Informal itu gampang. Oke, ini oke ya. Coba aku flashback lagi. Aku close dulu. Aku bakal menggunakan materinya minus. Aku bercanda doang, Grace yang ngomong. Halo, balik lagi ya. Ini materi versi resminya Binus. Jadi aku tinggal review saja. Apply various search algorithm for agents to solve the problems. Jadi searching tadi ada apa aja? Ada berapa? Masa udah lupa sih? Searching coy. 2. Apa sama apa? Informat sama informat. Oke, yang uninformed dulu deh, ada apa aja tadi? DS, DFS, terus ya, sama satu lagi yang ini tadi. Nah, yang WFS pakai Vivo apa Livo? Vivo DFS, UCS cari apanya tadi bedanya? Hari kemarin. Oke, ingat ya, kenapa tadi disebutnya Vivo, Livo dan lain-lain. Nah, selanjutnya. Nah, ini basa-basi sih. Ini basa-basi. Aku topiknya basa-basi lah. Ini setelah punya kita basa-basi. Jadi search itu kayak contohnya kita plan our holiday. Kita mau holiday ke Edinburgh. Jadi England. Nah, kita harus tahu namanya ini tadi initial state, action, transition, goal test, sama best cost. Tadi sudah aku catat semua ya, itu namanya state space. Jadi initial space. Kalau saya mau ke saya dari Semarang mau ke Jogja, initial state-nya saya di mana? Semarang. Action-nya tadi nyebutnya apa? Kalau saya mau ke Jogja, pergi ke Jogja, betul. Transition modelnya tadi cara gambarnya gitu ya, go Semarang. Goal test-nya apa? Kalau aku mau ke Jogja? Apakah saya sudah mau ke Jogja? Tadi kilometernya nggak inget ya? Kilometernya inget nggak dari rumah? 108. Oke. Oke, berapa ya? Nah, contohnya ini teman-teman, kalian kalau tambahan tadi, aku nanti kelewat. Initial, boleh catat. Initial state itu biasanya tulisnya pakai in lah. Ini sebenarnya in, go dan lain-lain itu bebas istilah. Tapi ibaratnya ini menandakan kalian state awalnya itu lagi di mana. Oke, actionnya go Zerin, go Zibiu, go mana? Kalau tadi kan go Solo, go Jogja, go mana ya? Bojonegoro, go Bandung, gitu juga bisa. Itu go action. Nah, transition model itu cara nyebutnya ini result, arat, ke Zerin, in Zerin. Hasil dari arat ke Zerin itu yang di Zerin. Jadi transition model.
goal testnya, apakah kita lagi di Jogja, lalu pet costnya di sini. Nah, ini menurutku versi yang lebih mudah. Silahkan dicatat dulu kamu. Jadi versi lebih mudah ini. Tidur. Oke, sudah. Selanjutnya, ini sestri sama sih. Ini juga pseudocode. Jadi kalian kalau mau nulis pseudocode, ya tipenya kayak gini, bisa. Selesai. Informat. Nah, Bawa, tapi gak tahu dia kalau di Lingland gak Kunci apa ini? rumah. tadi bedanya uninformed sama informat tadi gimana nya? Kalau Kalau saya uninformed tadi apa? pikun, jadi tahu aja di Gak ada clue. Lingland. Kalau informat Masih ada clue-nya. Anda mau mantingin apa sih yang dimaksud clue itu tuh adalah bobotnya. Nanti kalian bakal tahu. Nah, yang uninformed itu Oh boleh. uninformed itu ada DFS, BFS, sama UCS. Nah, yang pertama tadi itu kita mencari solusi yang penting completeness. Jadi finding any solution. Tapi yang kedua, yang UCS itu bisa finding the cheapest solution. Jadi goalsnya itu ada dua. Jadi goalsnya tergantung kita goalsnya. Misalnya nih, aku mau ke Jogja, mau berapapun biaya aku gaskan. Jadi dia nggak mikir cheapest solution. Tapi kalau aku mau ke Jogja dengan budget yang irit, aku tanpa lewat tol. Gitu. Itu tergantung. Oke, aman ya? Go. Aku tahu. Aku bisa yang ada bercanda ini. Nah, uniform costers. Ini uniform costers. Ini yang aku animasikan tadi. Dress versus. Nah, aku nggak perlu jelasin ya, karena udah master kan tadi udah selesaikan kan. Dress versus pakainya Vivo. Vivo tadi nama lainnya apa ya? Vivo. First in first out. Iya, tadi gambarnya tadi apa? Q. Antrian. Q. QWW. Nah, itu first in first out. Orang yang ngantri duluan bakal duluan. Tapi kalau yang satunya namanya apa? Yang DFS Livers, versus Livo atau jadi nggak perlu aku jelasin ya, berisi lah. Aku nggak isi. Aku yang nggak tahu apa. Aku mau bermain sama siapa aja tanpa terkecuali. Nah, ini teman-teman yang belum aku tambahkan. Emang mereka pernah ngomongin kamu? Jadi, misalnya ini ada limit 0, dia itu cuma di atasnya doang. Makanya aku nggak terlalu jelasin ini karena jarang sih. Ngapain ngasih searching tapi batasan? Coba kamu bisa ke Semarang tapi stopnya di Ungaran, ya ngapain gitu. Kalian mau ke Jogja tapi stopnya di Ungaran gitu, ya ngapain gitu. Kalian mau ke Jakarta tapi di Bandung stop aja ya mau ngapain. Makanya kan aku bilang limit. Nah limit ini fungsinya kalau dalam komputer itu adalah buat melimitasi memori. Fungsinya buat melimitasi memori. Jadi ibarat cara gampangnya, coba cari kunci aja sampai lantai 2. Kalau nggak ketemu ya udahlah duplikatin aja gitu aja. Contohnya itu gampangnya kayak gitu. Jadi kalian kan misalnya kalian punya amin-aminnya besok punya rumah 10 lantai. Punya 10 lantai. Terus kunci kalian hilang. Di satu lantai ada 10 kamar. Dan kalian harus nyari satu-satu kamar kan pegel ya. The Wave mahal gitu kan, Jemari juga mahal gitu kan sampai. Nah akhirnya kalian yaudah deh kamu cari kunci sampai 2 lantai aja. Kalau pas di lantai 2 udah sampai ya udah duplikat aja deh nggak apa-apa. Itu limit cara gampangnya kayak gitu fungsinya. Jadi fungsinya buat membatasi energi kita tuh sejauh apa sih. Nah misalnya ini limit 0. Ini limit 1. Jadi dia cuma sampai A, B, dia ke kanan ke kiri dulu. A, C, B. Terus limit 2 ini juga nih 0, 1, 2 sampai limitnya 1. Oke. Limit 3 sampai 3. Nah ini yang kita tadi kerjain bareng-bareng nih. Udah selesai dong gitu, case study, BFS, BFS, jangan jelas. Udah selesai. Nih udah selesai loh, saya secara gitu.
Jadi uninformed search itu fungsinya buat sampai di gitu. Nah, coba kalian tadi ingat nggak performance untuk menghitung searching tadi apa aja? Oh, C-nya apa? C-nya apa? Completeness. O-nya? Optimality. S-nya? Space T-nya? time. Good, nilainya 100 semua ini. Oke. Mungkin ini lalu aku lanjut ke sesi 2, nanti baru kalian istirahat bentar ya. Aku juga. Oh, aku lupa nih, harus absen dulu. Ada yang belum absen? Saya Oke, aku panggilin aja ya. Oke, Ida.